A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul 'usra in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yusrafu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma barik lana fi a'malina wa a'malina wa dhurriyyatina wa jami'i sya'nina. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, pada malam hari ini semoga Allah memberikan kita selalu taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan dengan sholat maghrib berjamaah yang kita lakukan tadi bisa menghapus dosa-dosa kita. Allah memberikan kita kasih sayangnya dan Allah istiqomahkan kita tetap di jalannya. Dan tidak lupa semoga Allah memberikan kita juga yakni taufik hidayah sampai kita mati di dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam kita aturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok suri tauladan, uswah dan qudwah kita bersama. Semoga kita termasuk orang-orang yang ittiba'ur rasul, yang manut kanjeng Nabi, yang ikhlas di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Hadirin wal hadirat, hari ini kita berada di bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban, Ramadan. Mungkin sekitar 42 hari lagi bulan Ramadan. Oke. Dan hari ini kita masih di bulan Rajab, yang dimana Rajab itu termasuk dalam 12 bulan Islam, dan dia masuk di 4 besar yang disebut dengan Arba'atul Hurum, atau 4 bulan Allah, 4 bulan mulia yang disebut dengan Syahrullah juga. Nah, Rajab ini menurut para ulama adalah bulan di mana kita memilih bibit, ya, memilih bibit. Kita pilih bibit terbaik, ya, apa yang akan kita tanam, seperti itu, ya. Dan kita di bulan Rajab ini, kalau dalam bahasa ulama yang lain, adalah muqaddimahnya bulan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban. Makanya Nabi kalau Sya'ban sudah getol di dalam beribadah. Rajab, Sya'ban itu muqaddimahnya bulan Ramadan. Intinya begitu. Oleh karena itu, para ulama mengatakan Rajab itu bulan di mana orang sedang memilih dan terus menanam tanamannya. Ya, Syahrul Rajab syahrul zara' wa syahrul Sya'ban, dan bulan Sya'ban syahrul suqiyaz zara'. Bulan di mana kita sudah mulai menanam tanaman, ya, atau menyirami tanaman yang sudah kita tanam. Menyirami tanaman, memupuk tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zara'.
dan bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kaum mukminin itu panen raya. Setelah 2 bulan sebelumnya menanam, menyiram, memupuk dan memanen. Oleh karena itu Rajab, Sya'ban ini muqaddimah sebenarnya yang harus di mana kita lebih rajin, lebih peka, ya, lebih hati-hati di dalam melakukan hal-hal yang mungkin ternyata ada larangannya di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kita harus serba hati-hati. Karena kata para ulama, ketika kita masuk di bulan haram, ya, di bulan seperti Rajab ini, kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah akan tambah pahalanya, dan pahalanya tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Dan ketika kita melakukan satu dosa, kemaksiatan kepada Allah, maka dosanya pun berbeda dengan bulan-bulan biasanya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan agar supaya kita tidak sia-sia nanti, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Karena sepakat, ya, para ulama bahwa ketika bulan Rajab itu mereka jadikan bulan untuk berpanas-panasan, bulan untuk memanaskan diri, ya, Rajab dan Sya'ban. Jadi nanti ketika jangan sampai kepada Ramadan itu sudah tidak kaget lagi. Sampai pada Ramadan tidak ada cerita di mana 10 awal semangat, 10 kedua udah mulai males, atau 10 ketiga udah mulai sepi. Tidak ada cerita yang seperti itu. Atau nggak ada cerita 10 terakhir, ya, idza jaa al-ashr, ketika datang 10 terakhir, asyrul awakhir, maka yang ramai itu supermarket misalnya, atau toko-toko baju. Nggak ada cerita-cerita seperti itu lagi, ya. Oleh karena itu kalau ini memang bulan muqaddimah, dapat ibadah kita, kalau konteksnya kita di era modern ini dan budaya kita yang sudah berbeda dengan budaya-budaya di zaman dulu para ulama kita, maka kalau hadirin hari ini punya kebutuhan baik, kebutuhan baju lebaran, kebutuhan untuk mudik dan sebagainya, maka dipersiapkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Sehingga nanti di bulan Ramadan panjenengan tidak keluar lagi. Di bulan Ramadan fokus untuk bisa beribadah di dalamnya. Itu. Jadi menyambut Ramadan itu bukan hanya sekedar dengan spanduk seremonial, senang, nggak cukup sampai di situ. Tapi adalah orang yang sangat rugi, kata Rasulullah, ketika dia mendapatkan bulan Ramadan. Akan tetapi setelah keluar di bulan Ramadan, Allah belum ampuni dosa-dosanya. Rugi sekali orang-orang yang dia bertemu di bulan Ramadan, tapi Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Nah, untuk meraih hal-hal seperti ini, maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah, itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan manajemen yang baik. Sebagaimana kita memanage dunia kita, memanage kantor kita, memanage keuangan kita, rapih, betul. Maka ibadah pun harus lebih termanage. Karena Ramadan ini fasilitas yang Allah berikan kepada kaum mukminin yang dimana futihat abwaabal jannah, terbuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwaaban nar, tertutup pintu-pintu neraka. Potensi kebaikan, potensi ibadah, potensi sedekah, semua ada di situ. Yang kalau kita ibarat namanya juga panen raya. Panjenengan tahu para petani, kita ini kan masih banyak sawah walaupun kota. Ya, kita masih banyak sawah. Kadang mampir sekali-kali ketika panen para petani, panen raya para petani, mampir jangan tanya apakah muka mereka itu senang atau tidak senang ketika panen, Pak. Senang. Sedih nopo? Senang, pasti senang. Dan ketika kita berbincang-bincang dengan para petani itu, capek nggak Mbak? Ya kesel, pasti capek. Yang namanya juga panen. Bahkan mereka mendatangkan bala bantuan, ya, minta tolong kepada yang lain, dibayar bahkan orang-orang itu karena saking banyaknya panen. Dari bahkan berangkat sebelum subuh dia berangkat gitu. Ya, dia sholat mungkin di masjid mana yang terdekat, dia langsung ke ke sawahnya sampai menjelang maghrib, misal gitu. Capek, lelah, berkeringat. Tapi lelah, capeknya itu hilang karena apa? Karena panen rayanya. Karena saking senangnya panen, capeknya hilang, lelahnya hilang. Nah sekarang jangan sampai kita kebalik sebagai seorang mukmin. Allah berikan kita di mana
hari panen, bulan panen raya kaum mukminin, justru kita hanya menunjukkan lelah, capek dan ketidaksukaan kita. Ya, dengan cara apa? Mungkin secara tidak langsung, ya. Secara tidak langsung kita tidak terawih. Ini kan berarti kita meninggalkan panen raya. Secara tidak langsung kita tidak menghatamkan Quran, eman-eman sekali. Ketika kita ditanya, panjenengan ditanya, kapan terakhir hatam Quran? Tahun lalu. Kapan? Di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadannya tidak hatam Quran, ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Adalah sebuah aib seorang muslim yang tidak pernah menghatamkan Quran padahal dia bisa membaca Quran. Adalah sebuah aib ketika seorang muslim yang dia punya waktu untuk belajar Quran tapi kok dia tidak mau belajar Quran, bahkan dia tidak bisa membaca Quran. Aib besar. Ya, mungkin kalau kita dikatakan aib hari ini, kalau masalah keduniaan, aib dan sebagainya. Tapi di dalam masalah-masalah seperti ini, seperti kita yang punya kemampuan dalam segala hal, yang punya waktu luang, ya, bahkan ketika kita di tengah-tengah kesibukan kita, tapi kita meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran, ini mulia, terutama di bulan Ramadan. Nah ini, makanya kita menyambut bulan Ramadan ini harus dengan semangat. Kita mulai gebrakan dari bulan Rajab Sya'ban ini. Kata para ulama, idza futiha li ahadikum babul khair, ketika terbuka satu pintu kebaikan untuk panjenengan, falyusri' ilaih, maka bersegeralah untuk meraihnya. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yughlaq anhu. Karena kita enggak tahu pintu kebaikan tersebut bisa tertutup. Kapan tertutupnya? Bisa jadi hari ini ada potensi kebaikan, jenengan tergerak hati untuk menjalankan pengajian, tapi tidak datang. Atau hari ini misalnya tergerak hati untuk bersedekah, tapi jenengan mengatakan taswif nanti saja. Ini kita tidak tahu nanti itu masih hidup atau enggak. Itu loh masalahnya. Dan kita juga tidak mengetahui apakah nanti itu masih ada enggak kita. Masih ada enggak rasa keinginan untuk bersedekah tersebut. Maka para ulama mengatakan fal yusri ilaih, bersegeralah untuk meraih kebaikan tersebut. Karena pintu itu bisa tertutup kapan saja. Bisa tertutup karena jenengan mati, nek mati ya sudah tertutup. Atau bisa saja karena taufiknya Allah cabut. Kan bisa begitu. Artinya keinginan jenengan yang tadinya ingin bersedekah, ingin puasa sunnah, ingin qiraatul Quran itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunda. Bisa jadi. Ya. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam satu qaul yang terkenal, beliau mengatakan, iyyaka wat taswif, jauhilah kata-kata nanti. Iyyaka wat taswif, jauhilah kata-kata nanti. Kenapa? Fa innaka biyaumika walasta bigharik. Karena panjenengan hidup hari ini bukan besok. Hari ini kita hidup, besok enggak tahu. Betul? Maka beliau mengatakan, qala fa in yakun ghadun laka fi kistihi kama kista fil yawm wa illa yakun al-ghad laka lam tandam ala farratta fil yawm. Bahwa kalau misalnya hari ini jenengan melakukan kebaikan tersebut, mengambil pintu kebaikan tersebut, fal yusri ilaih, bersegera kita untuk meraih pintu kebaikan tersebut yang Allah berikan kepada kita, maka seandainya besok pagi kita mati, kita tidak menyesal karena hari ini kita melakukan kebaikan. Atau sebaliknya, seandainya panjenengan mengatakan taswif, ya nantilah, gampang lah. Dilalah besok pagi jenengan meninggal. Kira-kira nyesal nggak? Pasti menyesal karena hari ini kita tidak melakukan kebaikan. Karena ini kita itu bukan besok tetapi hari ini. Kita itu adalah hari ini bukan besok. Nah ini kata para ulama, ini Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau itu sangat hati-hati sekali. Yang namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah ulama besar, ulama yang arif, yang ahli ibadah, yang alim, yang sangat alim. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus betul-betul mengambil potensi kebaikan. Nah, perlu panjenengan ketahui hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
bahwa sesungguhnya yang disebutkan tadi ya 2 bulan sebelumnya menjadi muqaddimah bulan Ramadan sebagai persiapan kita. Kalau dulu para salaf ya mengatakan qala ba'd salaf kanu yad'una Allah 6 ashhurin ay yuballighahum syahr Ramadan ya. Thumma yad'una Allah 6 ashhur ay yataqabbalahu minhum. Para ulama-ulama di masa itu ya berkata, dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Bayangkan 6 bulan mereka berdoa agar dipertemukan di bulan Ramadan. Artinya 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah berdoa kepada Allah. Untuk apa? Semoga Allah mempertemukan aku dengan bulan Ramadan. Saking mereka rindunya dengan bulan Ramadan. Artinya para ulama terdahulu betul-betul merasa bulan Ramadan itu adalah fasilitas yang luar biasa. Yang jangan sampai kita hari ini Allah pertemukan nanti di bulan Ramadan terus kita sia-siakan. Kan eman-eman sekali itu. Yang rugi bukan Allah, tapi kita ya menyia-nyiakan bulan Ramadan tersebut. Nah, ini perlu penting ya. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal saleh di bulan Ramadan yang lalu. Berarti ya setahun itu dia berdoa terus kan begitu. 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sesudahnya dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan aku rezeki untuk bisa bertemu dengan 6 bulan kemudian nanti bulan Ramadan. Setelah bertemu dengan bulan Ramadan, berdoa lagi setelah Ramadan, ya Allah terimalah amal-amal Ramadanku yang kemarin. Selama 6 bulan dia berdoa begitu terus. Ya, kalau kita kadang-kadang berapa hari bulan Ramadan saja lupa Pak. Setelah bulan Ramadan ya sudah berlalu begitu saja. Katanya let's go di bygone, ya wis ya yang lalu ya lalu lah katanya. Ini kan kita gitu. Para ulama terus sampai nangis-nangis. Makanya para sahabat ridwan Allah alaihi ajma'in itu ketika menyambut bulan Ramadan, ya, mereka sangat getol dan sangat semangat. Bahkan kalau tidak di dalam konteks perang pada waktu itu, mereka di masjid bisa full. Setelah para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama kita di masa itu betul-betul menyiapkan sandang, pangan, papan dan kebutuhannya di bulan Ramadan itu sebelum bulan Ramadan, sehingga mereka tidak keluar dari masjid. Karena saking ingin mengkhususkan waktunya untuk Allah di bulan Ramadan. Mungkin kalau konteks kita banyak PNS, banyak kantoran yang nggak bisa ya seperti itu. Tapi ya minimal kita kan mencontoh dari cerita-cerita para sahabat, semangat dan motivasi mereka, giroh mereka dalam beribadah kepada Allah. Kalau dulu kan tidak ada PNS, Pak. Nggak ada yang namanya orang kantoran. Dulu rata-rata orang-orang tajir, Pak. Orang-orang tajir itu orang-orang apa? Bukan orang-orang kaya, pedagang. Tajir itu artinya pedagang. Jadi kalau dalam bahasa Arab, tajir itu artinya pedagang. Makanya perdagangan itu tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi, yakni perdagangan dengan Allah, transaksi dengan Allah. Nah, orangnya namanya tajir. Jadi tajir itu bukan artinya kaya, tapi pedagang. Nah, dulu orang-orang itu rata-rata tajir, Pak, pedagang. Jadi bisa mengatur waktunya. Waktunya itu diatur. Pokoknya bulan Ramadan khusus saya ibadah. Selain itu kerja. Tapi kalau bulan Ramadan 1 bulan itu full dia beribadah. Nah, kalau kita kan karena susah. Karena kita ada kontrak, ada kewajiban. Ya, al-muslimu ala syurutihim. Jadi kita kan sesuai dengan janji kita, dengan kontrak-kontrak yang ada, MOU yang ada ketika kita mau masuk kerja, maka kita tetap berangkat karena itu kewajiban kita. Kita tetap berangkat, tapi nanti sepulang di kantor ya kita datang ke masjid untuk beriktikaf sebentar, untuk beriktikaf. Atau kita gunakan waktu-waktu luang kita di kantor semisal ya mungkin 5 menit, 10 menit. Kalau di pagi hari ya sholat duha, ya, diaktifkan gitu. Ya, kalau mungkin nanti setelah zuhur ada waktu 1 jam buat istirahat dan bisa tidur sebentar, ya, sunnah kan hukumnya kan gitu. Bisa tidur sebentar setengah jam baca Quran. Ada target khatam Quran. Jadi ketika Ramadan ya, kita bawa mushaf kecil, ya, kita bawa mushaf kecil, kita punya mushaf khusus untuk mentargetkan khatam Quran. Nah ini yang harus kita kerjakan. Dan harapannya nanti ekspektasinya setelah bulan Ramadan juga kita tetap bawa itu Quran. Jangan pas di bulan Ramadan saja dibawa gitu loh. Ya. Pas di bulan Ramadan rajin baca, setelah bulan Ramadan ya kalian mandi gitu ya. Enggak baca lagi. Ini menjadi masalah. Makanya kita harus punya
target. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain kita mengambil potensi-potensi kebaikan, dulu para salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka memperbanyak doa di bulan Ramadan dan sebelum datangnya bulan Ramadan. Artinya doa-doa apa? Ya doa-doa pertobatan, zikir-zikir bertobat, zikir-zikir pertobatan itu kita baca. Kita mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kita baca sebelum datang bulan Ramadan. Nanti setelah datang bulan Ramadan juga kita baca. Artinya sebelum datang bulan Ramadan kita memohon ampun kepada Allah agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita masuk bulan Ramadan, enteng, ya, enteng badan kita, enteng diri kita dari dosa-dosa sehingga kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Karena orang yang sedikit dosanya, ya, yang selalu memohon ampun kepada Allah itu, dia lebih ringan di dalam melakukan ibadah daripada orang yang banyak dosanya. Coba jenengan pernah nggak dalam satu situasi kondisi yang nyun sewu lagi terpuruk banget, terus jauh dari sholat, jauh dari baca Quran, gimana rasanya? Untuk melakukan ibadah walaupun yang kecil ibadah itu sifatnya itu susah. Karena apa? Kita sangat terpuruk dan jauh dari Allah. Tapi jenengan bayangkan, apapun masalahnya ketika jenengan dekat istiqomah dalam ibadah, ya, apapun itu, jenengan istiqomah walaupun sebentar, walaupun sedikit ibadahnya. Misalnya tahajudnya cuma 2 rakaat. Karena ada sahabat yang dulu istiqomah tahajud cuma 2 rakaat aja setiap hari sampai dia wafat. Atau mungkin kita hanya istiqomah duha, hanya 2 rakaat saja. Salat awwabin, salat duha itu. Walaupun maksimalnya 8, tapi jenengan mampunya 2, tapi istiqomah itu akan mengentengkan kita nanti, memudahkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa kita melakukan ibadah itu berat? Ya karena kita tidak membiasakan diri dengan ibadah-ibadah yang ringan dan kecil. Gitu loh. Maka jangan pernah meremehkan ibadah walaupun hanya duha 2 rakaat. Qiyamul lail hanya 2 rakaat. Terus ditutup witir 1 misalnya. Enggak masalah. Ya, ini yang nanti akan menggerbak kita, memotivasi kita untuk bisa melakukan yang lebih banyak, insyaallah. Kalau kita sudah bisa menikmati halawatul iman, lazzatul munajat, manisnya iman, lezatnya bermunajat kepada Allah, maka kita akan terus menambah sholat kita, terus akan menambah sholat kita. Para ulama terdahulu, mereka beristirahat. Kapan mereka beristirahat? Ketika mereka sholat dan membaca Quran. Karena ketika mereka sholat itu, mereka merasa itulah istirahat kami. Kalau kita beda ya, nek terawih gak ada gitu. Kesel ya, memang sesuai dengan namanya tarawih itu rasanya istirahat ya, pelan-pelan santai katanya. Tapi di hati juga harus terkonsep bahwa setiap sholat kita itu adalah istirahat kita. Jangan sampai itu menjadi beban gitu loh. Ya, para ulama terdahulu istirahatnya kapan? Ketika mereka sholat, ketika mereka baca Quran mereka tenang, istirahat sejenak gitu loh. Ya, jangan sampai kebalik ya. Nah istirahat lah ngaji baik. Ini kan repot. Sholat baik, istirahatlah sesekali yo jalan-jalan kan misalnya. Padahal sholat itu adalah istirahat mereka. Ini salah mindset kita. Karena itu mindset yang hari ini beredar ya, susah memang untuk membuang itu. Ya. Tapi kalau kita menjadi seorang mukmin yang baik, maka sholat itu adalah tempat peristirahatan kita yang paling baik. Maka kalau kita sudah bisa sholat yang baik, kita sudah cukup istirahatnya, insya Allah. Oke. Bahkan Nabi pun pernah membaca doa misalnya, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli ya, wa khata'i wa 'amdi wa kullu dzalika 'indi. Ini Rasulullah SAW membaca doa ini, ya Allah ampunilah kesalahanku, kejahilanku, ya, sikap yang melampaui batas dalam urusan dan segala hal yang lebih engkau ketahui dariku. Ini kata Rasulullah dalam hadis. Ya Allah ampunilah aku kesalahanku yang kuperbuat tatkala serius maupun bercanda, ya, kesalahanku yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ampunilah segala kesalahan yang aku lakukan. Jadi perbanyak doa-doa seperti ini. Karena kita ini manusia, madamal insan wal insan.
Yang namanya manusia itu pasti banyak salahnya, sehingga butuh ikrar di hadapan Allah, butuh merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya kata ulama, barang siapa yang membaca doa-doa pertobatan terlebih dahulu, khususnya misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebelum mereka mengutarakan hajat-hajat dan kemauan-kemauan mereka, maka Allah akan mengabulkan hajat mereka ketika mereka mendahului dengan zikir pertobatan kepada Allah. Ini. Bahkan kalau rentetan adab doa itu, pertama kita memuji Allah dulu. Kita puji Allah dengan Asmaul Husna, Antar Rahman, Antar Rahim, Antal Wali, ya, Engkau yang Maha melindungi. Anta waliyuna, Engkau lah yang Maha melindungi kami, ya. Antar Rahman, Engkau yang Maha pengasih. Antar Rahim, Engkau yang Maha penyayang. Antal Ghani wa nahnul fuqara, Engkau yang Maha kaya, kami miskin. Antal Qawi, Engkau yang Maha kuat, wa nahnu du'afa, kami lemah. Jadi kita puji dulu Allah. Setelah kita puji, kita memohon merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Nabi Adam, Rabbana zalamna, kami ini orang-orang yang zalim, ya Allah. Kami ini orang-orang yang zalim. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma ighfir li khati'ati, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahanku. Jadi kita mengakui bahwa saya salah, saya manusia ya salah. Ini para anbiya berdoa seperti itu. Nah, setelah begitu baru kita utarakan hajat-hajat kita, hajat untuk keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Negara bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita saleh dan salehah. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa-doa yang mungkin jenengan hafal itu dibaca, diperbanyak. Jangan diam. Jangan kering lidah kita dari berzikir kepada Allah, terutama di bulan haram ini. Insyaallah. Terus perlu panjenengan ketahui, Imam Syafi'i itu orang yang cerdas. Imam Syafi'i itu orang yang hebat. Ya, ini salah satu contoh kita ambil dari Imam Syafi'i yang sangat pintar membagi waktunya. Ya, Muhammad bin Bishr al-Akri, ya, wa ghairuhu, ya, Muhammad bin Bashar al-Akri dan selainnya, wa ghairuhu, haddatsana Rabi' bin Sulaiman, telah bercerita kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman. Qala, dia berkata, kana Syafi'i, ya, bahwa Imam Asy-Syafi'i pada jazaa'ul lail, ketika beliau membagi waktunya, fathulutsuhul awal yaktub, wa tsani yusalli, wa tsalits yanamu, ya. Jadi Imam Syafi'i itu kalau di luar bulan Ramadan, dia pintar membagi waktu. Ini perlu bagi seorang mukmin tips, ya, agar supaya kita itu waktunya itu terisi terus, tidak ada hal-hal yang sia-sia, no wasting time gitu, tidak ada waktu yang terbuang. Kalau Imam Syafi'i membagi waktu, pertama, kalau di sini dikatakan fathulus awal, sepertiga pertama waktu Imam Syafi'i itu yaktub, dia menulis. Nah, nanti kalau mendengar yang biasa ikut kajian-kajian itu nulisnya itu sepertiga awal. Misalnya habis Isya kita mulai nulis. Ini budaya yang hilang dari kita. Apalagi banyak anak-anak di masa ini yang lulusan SMA kemarin tahun 2000 berapa? Awal Covid berapa? Ya, yang lulus SMA 2019, 2020, 2020 itu produk-produk Covid. Mereka malas nulis, mereka malas ini. Kepinginnya yang dengar, oh iya tuh. Karena itu apa namanya? Kebiasaan online, kebiasaan nonton video, itu merusak budaya-budaya yang baik seperti misalnya menulis. Dan menulis ini adalah budaya para ulama. Para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, fathulutsul awal, di sepertiga malam pertamanya beliau yang menulis. Jadi ditulis apa misalnya contoh apa yang diajarkan tadi tulis, atau besok mengajar apa, atau jenengan besok mau apa, mau nanya apa, ditulis. Kajian yang tadi jenengan rangkum, bikin mukhtasar ringkasan misalnya, pahalanya besar. Selain pahalanya besar, juga menguatkan hafalan dan ingatan kita. Makanya orang yang biasa menulis, membaca Quran, menulis itu tidak pikun ketika dia tua. Jauh dari kepikunan, karena terbiasa melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Terus wasani, dan yang kedua, Imam Syafi'i sepertiga keduanya itu beliau yusolli, sholat. Beliau membaca Quran itu ketika sholat.
karena beliau hafal Quran, Imam Syafi'i. Wasalis, dan sepertiga terakhirnya ya, yaitu tidur, tapi tidurnya sedikit. Di dalam syariat itu tidak ada batasan tidur. Kalau kita kan nyuruh saya Pak dokter sama Bu dokter ya, mungkin 8 jam gitu ya. Itu kan ghaliban ya, artinya yang kebiasaan. Tapi kalau di dalam syariat Islam, semisal ada orang yang biasanya tidur 4 jam dan itu cukup, itu enggak masalah katanya. Kalau dalam syariat, kalau dalam kedokteran saya kurang paham, mungkin ada research dari ini. Tapi ada memang orang yang tidur 4 jam gitu, dan itu cukup baginya, selesai. Malah kalau tidur terlalu lama pusing dia, ada yang seperti itu. Contohnya misalnya Imam Syafi'i itu enggak lebih dari 4 jam tidur. Setelah itu dia bangun lagi, sholat, menunggu subuh, ya, ke masjid sampai syuruk, isyraq, sholat isyraq dan sebagainya, baru beraktivitas. Dan tidak boleh tidur di pagi hari setelah subuh, maksudnya itu tidak boleh tidur. Kalau sudah selesai pekerjaan, kegiatan panjenengan, kalau ibu-ibu ngantar anak sudah selesai, beres-beres rumah, masak sudah selesai, sudah jam 10, ya, kajiannya libur misalnya, boleh kita tidur di jam itu. Bisa tidur setengah jam, nanti untuk sholat zuhur sudah seger, ya. Yang tidak boleh itu adalah habis subuh persis itu tidak boleh tidur, ya, atau habis syuruk itu jangan tidur lah, kecuali dalam keadaan kita ada uzur seperti sakit dan sebagainya. Karena eman-eman, ya. Di sana di pagi hari itu ada doa Rasulullah, ya. Artinya Rasulullah mendoakan orang-orang yang dimana di pagi hari itu beraktivitas, ya. Dan di pagi hari orang-orang yang bersedekah itu didatangi malaikat, dan mereka didoakan oleh malaikat golongan pertama. Apa kata malaikat tersebut melihat orang yang bersedekah di pagi hari? Semoga Allah memberkahi rezekimu dan Allah menambah nikmatmu. Tapi kalau ada orang yang dia mampu bersedekah tapi dia pelit atau bahkan menolak untuk bersedekah di pagi hari, maka ada golongan malaikat yang kedua datang kepadanya dan berdoa kepada orang tersebut. Artinya didoakan orang tersebut kepada Allah oleh malaikat. Apa kata malaikat yang kedua? Mudah-mudahan engkau bangkrut, mudah-mudahan usahamu gagal. Itu katanya malaikat. Makanya kalau kita di pagi hari punya potensi untuk bersedekah, mampu, waktunya ada misalnya, terus kita bisa, ada yang kebetulan misalnya harus dikasih, maka kasih hari pagi hari, ada keutamaannya. Itu maksudnya. Oke ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sepertiga malam terakhir Imam Syafi'i itu untuk tidur. Dan tidurnya ini kalau dalam Islam, tidur itu kan ada tidur malam itu adalah ya wa'ala badanika haq, ya, dan atas badan kita, wa'ala jasadika haq, ya, wa'ala wali zaujika haq, istrimu ada haknya, ya, wali jasadika haq, jasad kita, badan kita ada haknya untuk istirahat maksudnya. Nah kalau malam mungkin ya kebiasaan kita oke lah, apa nanti 7 jam atau 6 jam, ya, apa mau. Yang penting malam itu harus tetap tidur, tidak boleh begadang. Kalau dalam Islam itu tidak dianjurkan begadang kecuali dalam hal-hal yang darurat, misalnya jadwal ronda, piket, oke lah, itu kan tidak setiap hari gitu ya. Atau jangan yang lembur, yang biasa lembur jangan lembur setiap hari karena sakit badan. Badan kita ada haknya. Bahkan di dalam sunnah juga tidur siang itu sangat dianjurkan, walaupun hanya 15 menit, 20 menit, maksimal 30 menit lah, atau 1 jam ya. Kalau kita 1 jam kelamaan kayaknya. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan sesudah zuhur. Kalau yang mengatakan sebelum zuhur itu supaya bisa menyambut sholat zuhur itu dengan ceria, tidak ngantuk gitu. Atau kalau yang mengatakan ba'da zuhur juga nggak masalah, artinya biar lelah capeknya itu hilang sejenak dan dia kembali melanjutkan aktivitasnya. Intinya ada sunnahnya di situ. Makanya orang-orang Jepang di sana itu mereka ada waktu istirahat mungkin hanya berapa menit untuk tidur sejenak, ya, di siang hari supaya dia semangat kembali untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya di kantor. Masya Allah, ya. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Berbeda dengan ketika datangnya bulan Ramadan, Imam Syafi'i diceritakan oleh muridnya di dalam kitab Syiar Mubarak. Kalau tadi kan dibagi sepertiga. Kalau Imam Syafi'i datang bulan Ramadan itu beliau
Wa idza jaa syahrul Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i yahtimul Qur'an sittina khatmatan. Beliau sibuk untuk menghatamkan Quran 30 juz itu di 30 hari itu sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i. Jadi sebulan itu 60 kali hatam Quran. Berarti kalau 24 jam dibagi 2, 12 jam sekali hatam Quran. Itu Imam Syafi'i. Jadi sedikit berbicara, kalau nggak penting nggak mau ngomong ngaji terus kerjanya. Jangan sampai kita mengisi Ramadan kita cari teman ngerumpi biar nggak lapar kan gitu ya. Cari teman ngobrol biar nggak bosan, boring ya Ramadan, karena inilah karena itu ya namanya memang kita diuji untuk tidak makan dan minum agar kita sehat badan, kita sehat rohaninya. Sehingga jangan sampai kita karena kebosanan kita terus lantas kita mencari teman untuk bergibah, mencari tetangga untuk ngobrol yang tidak penting. Ya, ini musibah ya. Justru di bulan Ramadan nggak apa-apa kalau kita nyari teman untuk misalnya saling menyimak. Saya simak dong Al-Qurannya bu, Masya Allah ini luar biasa. Tapi kayaknya susah ya gitu ya. Nah, biasanya dicari itu untuk ngobrol kan gitu ya. Karena jarang ya. Ini saya punya Quran baru, coba jenengan dibuka. Coba saya disimak ya. Berapa juz, 2 juz sekali duduk. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini. Maka Imam Syafi'i yahtimul Quran sittina khatmatan, 60 kali beliau hatamkan Quran selama 30 hari selama 1 bulan. Imam Qatadah misalnya, Imam Qatadah itu orang yang soleh, abid, orang yang ahli ibadah, orang yang alim, orang yang sangat berpengetahuan. Yahtimul Quran kulla sab'in. Beliau selalu menghatamkan Quran kalau di luar bulan Ramadan itu sepekan sekali. Jadi 7 hari sekali di luar bulan Ramadan. Wa idza jaa Ramadan, lebih rajin lagi kalau datang bulan Ramadan. Wa idza jaa al-ashr, kalau datang 10 terakhir, yahtimul Quran kulla lailah. Beliau menghatamkan Quran setiap malam. Setiap malam berarti semalam itu hatam, semalam itu hatam. Itu Imam Qatadah. Tapi lebih hebat, lebih ini Imam Syafi'i 60 kali dalam sebulan, bayangkan. Kira-kira bisa nggak? Kita nggak bisa mungkin mengikuti, tapi semangatnya harus. Ya, kita mengukur kapasitas diri ya minimal kita punya target Ramadan. Ini harus betul-betul di sistem secara baik, bikin progress reportnya. Bapak sebagai koordinator di rumah tangga tidak hanya mengkoordinatori masalah keuangan, masalah keluarga, tapi juga dalam masalah ibadah Ramadan ini terutama. Jadi bikin progress report, buku sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir, tulis sholat sunnah semua. Terus yang kedua, bagian yang kedua tilawah Quran atau qiraatul Quran. Bagian ketiga sedekah. Mulai dari awal Ramadan, hari pertama Ramadan, tilawah sudah centang. Sholat sunnah taraweh, sholat ini sunnah centang. Sholat ini centang semua. Sampai nanti 30 hari kita bisa membaca, kita bisa berintrospeksi dari progress report laporan tersebut. Ternyata alhamdulillah ya, saya tarawih full 30 hari. Alhamdulillah ya, saya sedekah 30 hari. Tapi bukan untuk kesombongan. Ya, ini untuk kita memberikan tarbiyah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jadi bukan nanti hasilnya dipotret dijadikan status, bukan ya, itu riya ya. Tapi kalau hanya untuk kita, internal kita, suami, istri, anak, itu nggak masalah. Itu adalah tarbiyah. Itu cara kita untuk mengontrol, memanage diri kita. Ini yang hari ini jarang ya. Orang nabung saja, atau jenengan misalnya ada hutang, atau jenengan ada keinginan untuk beli apa, jenengan tabung, jenengan tulis, pokoknya di bulan ini saya dapat sekian, ini dibuat rapih gitu loh. Justru harus lebih rapi. Kita catat ibadah kita. Nah, insya Allah ini tips biar agak rapi bulan Ramadan tahun ini, insya Allah. Ya, silakan ada pertanyaan, monggo. Ada yang mau bertanya? Silakan.
meminta maaf itu adalah anjuran Rasulullah SAW. Tapi tidak hanya di bulan Ramadan. Itu masalahnya. Setiap hari kita harus minta maaf kalau memang ada yang salah. Jangan hanya di bulan Ramadan atau jangan hanya di ketika akan datangnya bulan Ramadan saya minta maaf ya. Karena ada memang tradisi tersebut. Itu tidak ada. Tidak ada tradisinya di dalam Islam. Tetapi meminta maaf itu ya ajaran Islam. Wal yafu wal yasfahu. Tenggam rasalah dan maafkanlah, itu kan memang anjuran perintah dari Allah dan Rasulullah. Artinya kalau kita salah nggak usah nunggu mau mendekati Ramadan. Kalau memang kita salah ya kita minta maaf, selesai. Gitu ya. Kita bahkan di masjid pulang, ayo salaman, musafah, gugur dosa-dosanya. Dan itu tidak hanya sebenarnya kita pulang dari kita mau ketemu di mana kan atau di sekolah, assalamualaikum sehat. Itu gugur dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai diidentik setelah pulang sholat baru enggak. Itu kapan saja kalau kita ketemu kita salaman, kita mengucapkan salam itu sunnah. Gitu. Sama seperti orang punya tradisi di masyarakat kita. Jadi sebelum apa dia minta maaf dan sebagainya. Itu tidak ada tradisi. Ya di dalam Islam. Artinya mengkhususkan harus sebelum datangnya bulan Ramadan itu tidak ada dalam Islam. Cuma kalau tradisi ajaran minta maaf, ajaran memaafkan itu adalah sudah ada di dalam Islam dan tidak ada kaitannya dengan waktunya. Jadi kapan saja boleh, kapan saja boleh. Misal ya seperti tadi contoh kita minta, kalau kita salah memang ya kita minta maaf, jangan nunggu dekat Ramadan. Ini masalah muskilah ya. Wallahu a'lam bishawab. Memang banyak tradisi-tradisi kita yang jauh lah ya, yang tidak sesuai dengan Islam. Contohnya misalnya kemarin ada yang tanya, apakah ada sholawat khusus di bulan Rajab katanya? Ya nggak ada. Apakah ada sholat khusus, sholat Rajab? Sholat Rajab saya baru dengar loh ini. Ya kalau puasa Rajab banyak yang tanya, tapi ini sholat Rajab gitu ya. Sholat Rajab namanya. Sholat Rajab dari mana? Saya baru dengar. Seumur-umur belajar agama baru dengar ya. Yang nanya pinter ya. Terus kalau pertanyaannya puasa Rajab banyak pertanyaan itu. Ya. Dan bulan Rajab itu kita diperintahkan ya sholat yang banyak, puasa yang banyak, tapi bukan khusus puasa Rajab atau sholat Rajab. Tapi puasa di bulan Rajab, sholat di bulan Rajab, bahkan di bulan-bulan yang lain ada puasa. Senin Kamis kan. Tidak ada batasannya. Dari Muharram sampai Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang namanya puasa Senin ya ada. Makanya semua bulan kita diperintahkan untuk puasa dan sholat. Begitu. Tapi di bulan Rajab ini memang karena dia syahrullah, bulan haram, ya kita berlomba-lomba, berfastabiqul khairat untuk melakukan ibadah karena pahalanya berbeda dengan bulan yang lain. Begitu saja sebenarnya. Mudah. Kan ya? Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Kalau sudah ada. Jadi itu manajemen Ramadan. Saya ulangi lagi memberikan kesimpulan. Manajemen Ramadan kita mempunyai target untuk sholat sunnahnya, hatam Qurannya. Walaupun hatam Quran itu tidak wajib, tetapi ini sebuah keharusan bagi seorang muslim. Karena eman-eman kalau kita tidak menghatamkan Quran, padahal kita bisa membaca Quran. Terus target kalau bagi yang belum bisa membaca Quran, target tahsin Quran, harus punya target untuk bisa membaca Quran, terutama di bulan Ramadan yang waktu kita luang sekali. Monggo datangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis tahsin Al-Quran, datang duduk praktek. Kata ulama 2 syarat menuntut ilmu. Pertama mau, kedua jangan malu. Udah 2 saja. Tapi kalau di antara 2 ini nggak ada, nggak jadi. Misalnya nggak malu, tapi nggak mau, ya jadi. Mau, tapi izin, cuma mau kok, nggak bakalan berangkat. Mesti orang mau. Jadi 2 ini, nggak malu dan mau. Insya Allah jadi. Itu saja. Ya, Bismillah. Ya, dengan nama Allah saya berangkat. Ya, dengan niat karena Allah saya berangkat. Semoga Allah memudahkan kita. Bismillah, insya Allah tahun ini bisa baca Quran. Tahun ini bisa hatam Quran.
tahun ini bisa lanjut nambah hafalan Quran dan sebagainya. Itu target kita. Jadi sebelum kita mati kita udah punya target-target yang luar biasa yang nanti menjadi amalan-amalan kita di hari akhir. Artinya amalan-amalan tersebut bisa menjadi investasi kita di yaumil akhir. Allahu a'lam. Terima kasih. Wa akhiru da'wana